اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه الذين أتوا ربهم بقلب سليم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله وتوبوا إليه جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن
الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله تعالى في آية أخرى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah Jumat yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik nikmat itu nampak oleh mata kita maupun tidak, namun pasti kita merasakan. Salawat serta salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan rasa cinta kita kepada Nabi terus bertambah hingga akhir hayat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pada siang hari yang berbahagia ini, khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa untuk selalu bertaubat kepada-Nya agar kita bahagia baik dalam kehidupan dunia hingga akhir. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pada bulan ini, tepatnya pada tanggal 17 Agustus yang lalu, seluruh rakyat Indonesia merayakan kemerdekaan Indonesia yang telah diraih oleh para pahlawan kita yang telah berjuang untuk meraih kemerdekaan tersebut. Dalam perayaan tersebut, berbagai kegiatan dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan yang telah didapatkan. Namun, apakah kita benar-benar paham apa yang dimaksud dengan syukur yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang akan kita bahas pada khutbah ini. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Apa itu syukur? Syukur secara bahasa artinya membuka. Lawan katanya adalah kufur, yang artinya menutup. Sedangkan secara istilah syara', syukur adalah pengakuan terhadap kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan menggunakannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan bahwa syukur itu ada 3. Yang pertama adalah pengetahuan tentang nikmat. Apa itu pengetahuan tentang nikmat? Pengetahuan tentang nikmat adalah manusia. Kita semua harus tahu bahwa seluruh nikmat yang kita rasakan
sekarang ini. Apapun yang kita rasakan pada saat ini, yang kita nikmati, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuknya di dalamnya adalah kemerdekaan. Kemerdekaan sebuah negara, sebuah bangsa pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun secara asbab ini tentu melalui perantara, yaitu melalui para pejuang-pejuang yang telah berjuang dengan jiwa dan raga. Makanya itu hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berterima kasih kepada para pejuang yang telah mampu berjuang meraih dan mempertahankan kemerdekaan ini dengan seluruh jiwa dan raga. Hadirin rahmat rahimakumullah. Maka syukur yang pertama adalah pengetahuan tentang nikmat. Kemudian syukur yang kedua adalah sikap jiwa yang tetap. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan sikap jiwa yang tetap yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali adalah ketika manusia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang pada dasarnya menggembirakan dirinya, maka ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika ia mendapat musibah, maka ia tetap bergembira. Ia tidak merasa sakit hati. Ia tidak merasa kecewa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sikap jiwa yang tetap konsisten dengan apapun yang terjadi, ia tidak menggoyahkan sikapnya, penilaiannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya itu adalah semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya melakukannya saja. Kita hanya menjalani saja. Maka sikap jiwa yang tetap adalah menunjukkan bahwa seseorang tersebut adalah benar-benar telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat menggembirakan atau bahkan kena musibah sekalipun, maka ia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak sedih, dia tetap bahagia, dia tidak kecewa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia introspeksi dirinya sendiri, apa yang kurang dari. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah. Kemudian syukur yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali adalah menghindari maksiat. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah. Untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita menghindari maksiat. Karena tidak cukup kita melakukan kebaikan saja, melakukan perbuatan yang baik saja, namun kita juga perlu dan harus meninggalkan kemaksiatan. Orang-orang yang pada hakikatnya mereka punya kesadaran bahwa mereka itu adalah orang-orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya dia meninggalkan kemaksiatan. Karena apa? Karena harta dan apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu, yang kamu rasakan, yang kamu jalani sekarang, yang kamu nikmati sekarang, pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah titipkan kepadamu dan untuk kamu gunakan. Maka jika kamu gunakan itu untuk kemaksiatan, untuk melakukan maksiat, maka kamu tidak termasuk orang yang bersyukur. Kamu melakukan perayaan-perayaan yang bersifat mengundang maksiat, bahkan mengandung murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu bukan sedang bersyukur, tetapi kamu tidak termasuk orang-orang
yang bersyukur secara hakikat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Maka hakikatnya syukur adalah kita tahu bahwa seluruh kenikmatan yang ada pada kita, yang kita nikmati adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita gunakan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tersebut, kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terkhusus bagi khatib pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.